Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kali ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, kita mulai dari pengertian produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Tujuannya satu adalah agar kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Nah, contoh dari produksi, misalnya mengubah gandum menjadi roti. Nilai guna suatu barang terbagi menjadi 4. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya, kayu gelondongan dirubah atau dibentuk menjadi kursi atau lemari. Yang kedua, ada nilai guna tempat atau place utility. Diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, pasir. Pasir ini ketika berada di sungai itu belum ada manfaatnya, namun ketika pasir dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan, pasir tersebut akan memiliki nilai guna. Yang ketiga, ada nilai guna waktu atau time utility, diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya payung. Payung ini digunakan ketika turun hujan. Lalu kemudian ada jaket juga digunakan pada musim dingin. Yang keempat, ada nilai guna kepemilikan barang atau ownership utility. Jadi nilai guna barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya seperti toko sepatu. Toko sepatu, ketika sepatu dipajang, itu belum ada nilai gunanya. Namun ketika sepatu tersebut telah dibeli atau dipakai seseorang, baru menjadi ada nilai guna. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Ada 4, yang pertama tanah. Tanah ini adalah sebagai sumber daya alam, dan manusia bisa menggunakan sebagai lahan pertanian, pabrik, perkebunan, dan lain-lain. Hutan ini bisa menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Lalu ada barang-barang tambang, yaitu seperti emas, minyak bumi, dan gas alam. Lalu yang terakhir ada air. Air ini apa? Untuk digunakan sebagai bahan baku lainnya atau pengairan. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skilled labor, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan proses pendidikan formal. Contohnya dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor, yaitu tenaga kerja yang perlu pengalaman latihan untuk mendapatkan keterampilan. Contohnya sopir, tukang cukur, dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled and untrained labor, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan tertentu. Contohnya pembantu rumah tangga, penyapu jalanan, dan lain-lain. Oke, sekarang ada 3 gambar. Coba kalian tentukan yang mana yang termasuk tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih dari gambar tersebut. Oke, yang pertama tenaga kerja terdidik yang mana? Yang A, atau B, atau C? Iya, betul sekali. Tenaga kerja terdidik yaitu digambarkan poin A, yaitu seorang dokter. Seorang dokter ini kan harus menempuh pendidikan formal selama bertahun-tahun. Contoh lain apa? Ada guru, psikolog, konsultan, itu juga termasuk tenaga kerja terdidik. Oke, berikutnya tenaga kerja terlatih. Yang mana? Yang B atau yang C?
Iya, betul juga. Yang B ya, ini adalah gambar seorang sopir. Jadi ini memerlukan keterampilan yang terlatih. Contoh lain ada apa ya? Penjahit ya. Penjahit juga merupakan tenaga kerja terlatih karena dia memiliki keterampilan yang tidak semua orang bisa gitu menjahit. Oke, sekarang gambar yang C. Yang C ini apa? Berarti tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Seperti tukang sapu, kuli bangunan. Yang ketiga, modal atau capital. Yaitu apa? Segala hasil produksi yang dibuat manusia untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Tujuannya apa? Yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Contohnya gedung, mesin. Jadi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Oke, selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini menurut Sugoto yaitu usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Selanjutnya, distribusi. Distribusi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, kalau orang yang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Kegiatan-kegiatan dalam proses distribusi ada pembelian, pemilahan dan pengelompokan barang, lalu ada pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan, dan pengangkutan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam distribusi. Yang A, kuantitas dan kualitas infrastruktur, yaitu yang meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang tidak memadai. Yang B, jarak geografis. Yang dimaksud dengan jarak geografis, di mana tempat pusat produksi dengan lokasi konsumen ini relatif jauh. Selanjutnya, badan-badan distribusi. Nah, ini apa? Sebagai badan atau lembaga perantara, yaitu ada agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, pedagang eceran. Kita bahas satu-satu ya. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Lalu ada makelar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Nah, biasanya makelar ini akan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang. Lalu ada komisioner, yaitu perantara pemasaran, sama seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Namun, komisioner ini bisa juga membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Komisioner ini juga mendapat imbalan, yaitu berupa komisi. Lalu ada importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Lalu ada kebalikan dari importir, yaitu eksportir adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang dari dalam negeri untuk dijual di luar negeri. Lalu ada pedagang besar atau yang biasa disebut grosir adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Sedangkan pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, lalu menjual barang tersebut kepada konsumen. Sistem distribusi, yaitu cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen terbagi menjadi 3. Distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. 1. Distribusi langsung, yaitu barang-barang disampaikan langsung tanpa perantara. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Lalu yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu barang-barang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Contohnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara atau agen. Kemudian perantara menjual barang kepada pedagang eceran. Baik, selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa.
Contoh kegiatan konsumsi yang menghabiskan nilai guna yaitu makan nasi, minum teh. Nah, jadi dengan adanya kegiatan konsumsi ini, maka nilai guna suatu barang itu bisa berkurang atau habis. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi terbagi menjadi dua, faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non-ekonomi. Kita akan bahas dulu yang faktor ekonomi. Tingkat pendapatan. Nah, ini semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak jumlah dan jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Lalu yang kedua ada tingkat harga barang dan jasa. Nah, semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Namun sebaliknya, jika harga barang dan jasa ini semakin rendah, maka semakin banyak juga jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa ini sangat mempengaruhi konsumsi. Meskipun seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, dia tidak bisa mengkonsumsi sesuatu barang yang tidak tersedia. Faktor-faktor non-ekonomi. 1. Jumlah tanggungan keluarga. Nah, jadi semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin banyak pula jenis konsumsi keluarga tersebut. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam kebutuhan yang dimiliki. Lalu ada ketiga, tempat tinggal. Kebutuhan yang dimiliki orang yang tinggal di daerah pedesaan tentu akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan. Lalu yang keempat ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Setiap daerah dan agama memiliki budaya dan istiadatnya yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghormatinya. Berikut ini adalah pelaku-pelaku utama dalam perekonomian. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Rumah tangga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Nah, ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, lingkungan tempat tinggal, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Nah, yang dimaksud adalah badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, perusahaan ini merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Yang ketiga, pemerintah. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Jadi di sini, peran pemerintah itu antara lain sebagai pengatur kegiatan ekonomi, berwenang membuat kebijakan, melakukan tugas administratif, dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke baik, adik-adik setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita sama-sama coba kerjakan kuis di bawah ini. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan 3 kelompok tenaga kerja dan berikan contoh. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan importir? Yang ketiga, jelaskan perbedaan distribusi langsung dan distribusi semi langsung. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi dari segi non-ekonomi. Lalu yang kelima, sebutkan pelaku-pelaku utama dalam perekonomian. Oke, selamat mengerjakan dan sukses selalu ya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Yuk sekarang kita sama-sama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Amin. Oke, buat semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terus dukung channel ini jadi channel favorit kalian. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.